Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang ya di channelnya Bu Deno. Kali ini Bu Deno akan membahas mengenai ukuran gejala pusat. Jadi saya akan membahas mengenai pemahaman konsep dasar dari ukuran gejala pusat itu seperti apa sih. Nah, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data tersebut ya, baik itu dari sampelnya ataupun dari populasinya, selain kita menyajikan data tersebut dalam sebuah tabel ataupun grafik, kita sebagai seorang peneliti perlu mengetahui ukuran-ukuran mana saja sih yang merupakan wakil dari kumpulan data tersebut. Nah, untuk itu supaya kita lebih paham atau lebih mengetahui tentang ukuran-ukuran yang memang wakil dari kumpulan data tersebut, kita akan membahas mengenai ukuran gejala pusat dan ukuran gejala letak. Mungkin nanti ukuran gejala letak akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di video selanjutnya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai ukuran gejala pusatnya saja. Nah, ukuran yang dihitung dari kumpulan data dengan mengambil data tersebut dari sampelnya ya, itu dinamakan statistik. Nah, kalau misalnya ukuran itu dihitung dari kumpulan data yang kita ambil dari populasinya, itu dinamakan sebagai parameter. Nah, apa sih parameter itu? Nah, parameter itu adalah sebuah bilangan real yang nyata yang menyatakan sebuah karakteristik dari populasi. Jadi kalau kita mengambil datanya itu dari sampel, itu disebut statistik, saya ulangi. Tapi kalau kita mengambil datanya itu dari populasi, itu disebut sebagai parameter. Di mana parameter sendiri itu adalah sebuah bilangan real yang nyata yang menyatakan sebuah karakteristik dari populasi itu sendiri. Sedangkan statistik itu apa? Statistik adalah sebuah bilangan real yang menyatakan sebuah karakteristik dari sebuah sampel. Contoh ya, populasi. Populasinya adalah semua mahasiswa di kelas bahasa Indonesia. Semua mahasiswa di kelas bahasa Indonesia. Karakteristiknya apa yang bisa kita ambil dari populasi tersebut? Di mana populasinya kan seluruh mahasiswa di kelas bahasa Indonesia. Maka karakteristik yang bisa kita ambil salah satunya misalnya adalah tinggi badan. Nah, di mana tinggi badan ini jika kita ingin menjadikannya sebuah bilangan, maka kita cari rata-ratanya. Itulah yang disebut sebagai parameter. Karena parameter, definisi dari parameter sendiri itu tadi kan sebuah bilangan real yang nyata yang menyatakan sebuah karakteristik. Kalau populasinya itu adalah seluruh mahasiswa di kelas bahasa Indonesia, di mana salah satu karakteristik yang bisa kita ambil adalah tinggi badan si mahasiswa itu tadi, maka untuk bisa menjadi bilangan real, maka kita bisa mencari atau menghitung nilai rata-ratanya. Nah, itu tadi yang disebut sebagai parameter. Jadi, ukuran yang sama yang dapat bernama statistik atau parameter bergantung pada apakah ukuran itu atau ukuran yang dimaksud itu untuk sampel atau untuk populasi. Sama, ya. Jadi, tergantung dari datanya itu kita ambil dari populasinya atau datanya tersebut kita ambil dari sampelnya. Ya, jadi mau entah itu dari populasi, entah itu dari sampel, sama-sama kalau kita dari karakteristik populasi atau karakteristik sampel itu tadi, jika kita ingin mengubah ke dalam sebuah bilangan real, ya berarti kalau diambil dari populasi ya itu namanya parameter, kalau diambil dari sampelnya namanya statistik. Ya, contoh nama-nama dari parameter itu apa saja sih? Misalnya mean populasi, varian populasi, simpangan baku populasi. Nah, kalau contoh statistik yang bisa kita ambil misalnya mean sampel, varian sampel, simpangan baku sampel. Ya. Nah, pada umumnya banyaknya anggota populasi itu sangat besar. Seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya ya. Jadi populasi itu kan sangat besar sekali. Nah, peneliti umumnya tidak mampu
atau tidak mau meneliti seluruh anggota populasi. Akibatnya, parameter-parameter populasi itu tidak bisa diketahui atau tidak bisa dihitung. Nah, tetapi meskipun dia tidak diketahui atau tidak bisa dihitung, pada dasarnya parameter-parameter populasi itu dapat diduga atau dapat diuji menggunakan statistik-statistik sampel. Mengapa kok bisa dapat diduga atau dapat dihitung dengan menggunakan statistik sampel? Karena statistik sampel itu selalu bisa dihitung. Karena jumlah datanya itu kan selalu lebih kecil. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa misalnya seorang peneliti ingin mengambil penelitian atau mengambil data tentang penggunaan sebuah kosmetik merek A, apakah cocok digunakan pada wanita-wanita berkulit sawo matang ya. Kalau di Indonesia itu kan rata-rata umumnya berkulit sawo matang. Apakah cocok digunakan untuk wanita-wanita Indonesia yang notabene kulitnya sawo matang, kemudian nanti dia bisa berubah menjadi kulit yang lebih putih jika memakai kosmetik ini. Nah, kalau kita ambil populasinya, yaitu seluruh wanita di Indonesia, mungkin dengan kategori usia 17 tahun ke atas sampai usia 30 tahun. Nah, itu kan besar sekali, jumlahnya banyak sekali. Kan nggak mungkin kita hitung satu persatu, kita data satu persatu, kita lakukan penelitian. Jadi seluruh wanita di Indonesia ini yang usianya 17 tahun sampai 30 tahun kita masukkan dalam sebuah base camp, mungkin kita lakukan penelitian, kita uji, kita suruh untuk memakai sebuah kosmetik merek A selama 1 bulan atau 2 bulan, kita lihat perkembangannya, apakah dari kulit sawo matang kemudian bisa menjadi tinggi itu tingkat kenaikannya berapa persen untuk bisa menjadi putih. Pasti akan membutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Selain waktu, kita membutuhkan waktu yang sangat banyak, kita juga membutuhkan modal yang sangat besar ya, dimana kita harus melakukan penelitian di seluruh wanita Indonesia. Nggak sedikit jumlah wanita di Indonesia ya. Jadi pasti kita akan mengeluarkan uang yang sangat besar. Selain mengeluarkan uang yang sangat besar, kita juga akan mengeluarkan tenaga yang cukup besar juga. Jadi apakah mungkin jika kita melakukan atau mengambil sebuah data penelitian itu dengan menggunakan populasi? Sepertinya kan nggak akan mungkin ya. Ya mungkin saja Bu, gitu. Misalnya mungkin saja. Ya kalau mungkin saja ya memang mungkin. Tetapi apakah kamu siap mengeluarkan waktu yang cukup lama, mengeluarkan uang yang cukup banyak, dan mengeluarkan tenaga yang cukup besar? Apakah kalian mampu gitu ya? Itu kan dikembalikan ke peneliti. Tetapi jika misalnya memang kita tidak mau seperti itu ya, karena pada dasarnya tidak mungkin kita akan melakukan seperti itu ya, kita bisa kok menduga ya, dari menduga parameter-parameter itu dengan menggunakan statistik sampelnya. Jadi nggak perlu kita mengambil data penelitian dari populasi, tidak perlu. Cukup kita ambil data penelitian itu dari sampelnya saja. Nah, dari sampel itu tadi yang kita lakukan uji coba untuk melihat hasil perkembangan kosmetik ini, apakah memang cocok diterapkan di kulit wanita Indonesia, apakah memang ada perkembangan putih atau tidak, tingkat putihnya berapa persen. Jadi bisa kita duga hasil parameter itu berdasarkan dari hasil sampel yang sudah kita lakukan uji coba ya. Itu lebih memungkinkan karena sampel sifatnya lebih kecil ketimbang populasi. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk menghitung statistik sampel itu, jadi dia digunakan untuk menduga atau menguji parameter populasi. Di mana dalam menduga parameter populasi itu tadi, pasti ada yang namanya peluang kesalahannya, ada galat errornya, ya, ada tingkat kesalahannya. Namanya juga kita tidak melakukan atau tidak mengambil data itu dari populasinya, kita hanya mengambil sampel sebagian saja. Yang mana tentunya pada saat kita mengambil sampel, tentunya sampelnya harus acak, yang bisa mewakili,
yang bisa representatif seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi mengambil sampel itu tidak ngawur ya, tetapi ada aturannya. Salah satunya sampelnya harus acak, sampelnya harus representatif, sampelnya harus bisa mewakili dari isi populasinya. Jangan sampai sampel yang kita ambil itu tidak representatif, tidak sesuai atau tidak mewakili populasinya. Maka hasilnya nanti juga pasti tidak akan sama dengan hasil dari kalau misalnya kita mengambil data dari penelitian populasinya. Jadi tidak mendekati hasil yang sebenarnya, ya. Jadi meskipun pada dasarnya pengambilan sampel kita itu misalnya sudah acak, sudah representatif. Jadi pada saat kita pengambilan sampel kita sudah menggunakan metode pengambilan sampel itu sudah sesuai aturan ya. Sampelnya kita sudah menggunakan sampel acak sesuai aturan, tapi kemungkinan untuk melakukan galat error atau tingkat kesalahan itu pasti tetap ada. Nah, galat error ini di dalam sebuah penelitian itu macam-macam ya. Kalau misalnya galat errornya 1%, 2%, 5% itu juga artinya beda-beda. Kalau galat errornya 5% berarti tingkat kesalahannya sebesar 5%. Berarti kemungkinan data itu valid atau kemungkinan data itu betul itu sekitar 95%. Kalau misalnya si peneliti mengambil galat errornya itu 5%. Kalau misalnya tingkat kesalahan si peneliti mengambil galat errornya sekitar 1%, berarti hasil dari data penelitian yang kita ambil itu kemungkinan mengalami kesalahan itu hanya sekitar 1%-nya saja. Berarti sisa dari 1% itu kan sebesar 99%. Nah, 99%-nya ini memungkinkan hasil data penelitiannya itu betul. Nah, oke, di sini ada beberapa catatan penting yang harus kalian pahami. Jadi, melakukan sebuah inferensial perhitungan tanpa sebuah statistik sampel itu tidak bisa. Ya, jadi kalau kita mengambil perhitungannya dari populasi itu sangat tidak memungkinkan gitu ya. Kalau misalnya disuruh melakukan penelitian di jumlah populasi di Indonesia lah, mana mungkin kan, mengingat jumlah populasinya sangat besar sekali gitu ya. Jadi yang lebih memungkinkan kita mengambil sampelnya ya. Jadi melakukan inferensial tanpa statistik sampel itu tidak bisa atau tidak mungkin. Nah, dalam perhitungan inferensial itu ada galat errornya atau wajib errornya atau tingkat kesalahannya itu pasti ada. Misal 1%, 2%, 5%, tergantung dari si peneliti itu. Bu, kapan si peneliti itu mengambil 1%, 2%, 5%? Nah, itu ada caranya tersendiri. Ada tata aturannya kapan dia mengambil 1%, 2%, 5%. Tidak kita pelajari di sini, ya. Contoh semisal perhitungan suara partai A itu 29% dan partai B 30% dengan wajib errornya 1%. Nah, kalau misalnya kalian nih ya, kemarin di pemilihan presiden pada saat pemilu sekitar mungkin kalau saya tidak lupa ya, itu sekitar tahun 2019. Itu kan setiap hari setelah pemilu selama 1 minggu full gitu ya. Itu kalau di televisi di berita-berita itu kan ada yang namanya quick count ya, atau perhitungan cepat. Perhitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dengan yang dilakukan oleh KPU. Nah, kalau perhitungan yang dilakukan KPU ini kan agak sedikit lama hasil munculnya dengan yang dilakukan oleh perhitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Nah, kalau kamu lihat kemarin kamu perhatikan di televisi, mungkin kamu bisa buka YouTube-nya kembali berita tentang hasil pemilu presiden, itu kan dari beberapa lembaga survei. Misalnya ada 5 lembaga survei ya, 5 lembaga survei. Dia kan mengumumkan hasil pemilu presiden itu kan macam-macam ya hasilnya. Jadi misalnya nih, lembaga survei yang pertama namanya indikator politik. Jadi indikator politik ini mengumumkan perolehan suara yang diperoleh antara Jokowi dan Ma'ruf Amin itu dia memperoleh sebesar 53,91%. Sedangkan Prabowo Sandiaga mengumumkan sebesar 46,09% suara. Itu indikator lembaga survei indikator politik. Misalnya di situ dia
menjelaskan tentang galat errornya sebesar 1% atau 2% gitu ya. Misalnya anggap saja kita 1%. Berarti kalau lembaga survei itu sudah menjelaskan bahwa galat errornya 1%, berarti dari kemungkinan suara yang sudah dipublikasikan 3,91%, itu ada tingkat kesalahan melencengnya sebesar 1%. Sebesar 1% berarti bisa menurun, bisa juga malah hasilnya itu naik. Jadi misalnya yang diumumkan tadi kan suara untuk Jokowi Ma'ruf Amin sekitar 53%. Berarti karena galat errornya sebesar 1%, berarti turun di bawahnya 53 atau naik di atasnya 53 sebesar 1%. Ya, itu namanya galat error. Ya, jadi bisa mengalami kesalahan sebanyak 1%. Atau mungkin di Indobarometer. Di Indobarometer ini lembaga survei itu merilis bahwa Jokowi Ma'ruf Amin itu meraih suara sebesar 54%. Nah, agak berbeda nih dengan indikator politik. Nah, di Indobarometer sebesar 54%, sedangkan Prabowo sebesar 45% misalnya. Dengan galat error 2% misalnya. Nah, dengan galat error sebesar 2%, berarti ini bisa mengalami kesalahan sebesar 2%. Bisa di atasnya atau bisa di bawahnya. Ya. Nah, untuk bisa membuktikan apakah yang dirilis oleh lembaga indikator politik dengan lembaga Indobarometer ini bahwa hasil yang dirilis itu valid atau betul atau mendekati aslinya, kita harus menunggu hasil yang dirilis oleh KPU. Kita samakan apakah hasilnya itu sama dengan KPU atau mungkin mendekati KPU. Nah, yang mendekati KPU ini lembaga survei yang mana nih gitu ya. Lembaga survei yang mana? Kalau lembaga survei itu hasilnya semakin sama dengan KPU atau semakin mendekati hasil yang dirilis oleh KPU, maka lembaga survei ini juga akan dinilai semakin kredibel dalam melakukan tugasnya, yaitu melakukan survei. Nah, kalau dia kredibel artinya apa? Artinya dia akan semakin dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Jadi misalnya nih di tahun 2019, dari 5 lembaga survei itu tadi, dia merilis berbagai macam hasil dengan tingkat kesalahan bla 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 gitu ya. Tingkat kesalahan 1%, 2% dan seterusnya. Dan ternyata ada satu lembaga survei yang memang hasilnya itu betul-betul mendekati hasil yang dirilis oleh KPU di tahun 2019. Artinya kan lembaga survei ini semakin kredibel. Nah, ketika dia semakin kredibel, mungkin di tahun 2020 atau tahun 2021 ternyata ada pemilihan lagi. Misalnya pemilihan wali kota atau pemilihan gubernur yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut. Maka masyarakat pada saat melihat hasil quick count dari lembaga survei tersebut akan semakin percaya. Oh, kayaknya yang dirilis oleh Indobarometer atau indikator politik ini hasilnya betul deh. Pasti yang menang itu yang si calon ini. Soalnya kemarin pada saat pemilihan umum yang tahun 2019 si lembaga survei ini hasilnya tepat deh. Dia lebih mendekati hasil yang sama dengan yang dirilis oleh KPU deh. Jadi ini kemungkinannya lembaga survei ini hasilnya memang lebih bagus ketimbang lembaga survei yang lain gitu. Nah, jadi masyarakat akan lebih percaya pada lembaga survei tersebut karena hasilnya lebih mendekati ke arah hasil yang real yang dirilis oleh KPU ya. Itu tadi ya. Jadi semakin galat errornya itu semakin kecil, semakin mendekati betul, maka masyarakat juga akan semakin percaya. Artinya lembaga survei itu juga semakin kredibel untuk melakukan tugasnya. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi maksud dari galat error 1% itu jadi bisa mengalami kesalahan 1% di bawahnya atau 1% di atasnya. Jadi kalau misalnya di sini 29% hasilnya, jadi bisa mengalami kesalahan turun di bawahnya bisa 28% atau juga mungkin bisa naik di atasnya sebesar 30%. Ya. Itulah yang disebut dari galat error. Jadi kalau galat errornya semakin besar 5% atau 10% ya berarti tingkat kesalahannya itu juga semakin besar dan kepercayaan masyarakat untuk percaya pada hasil penelitian kita itu juga akan semakin menurun gitu ya.
Nah, kapan kita harus mengambil 1%, 2%, 3%, 4%, 5%? Ya, itu ada aturannya tersendiri. Jangan mentang-mentang misalnya seperti ini, supaya hasil penelitian saya bisa dipercaya oleh masyarakat banyak yang membaca hasil penelitian saya harus membuat galat errornya itu sebesar 1%. Ya, jangan seperti itu. Itu namanya ngawur ya. Jadi tidak dilakukan perhitungan dengan matang. Karena untuk mengambil galat error 1%, 2%, 3% itu ada aturannya tersendiri. Tidak karena seenak jidat kita terus kita mengambil meleo 5% saja atau 10%, tidak seperti itu ya, tetapi ada aturannya. Nah, oke. Nah, ukuran pemusatan data sendiri itu ada macam-macam ya. Saya bedakan menjadi dua macam. Ada ukuran pemusatan data dari data tunggal dan ada ukuran pemusatan data dari data kelompok. Kita bahas yang data tunggal terlebih dahulu ya, di mana ukuran pemusatan data itu ada macam-macam. Ada yang namanya mean ya, ada yang namanya mean, ada yang namanya median, dan ada yang namanya modus. Jadi ukuran pemusatan data itu ada 3 macam ya. Mean itu nilai rata-rata, median itu adalah nilai tengah dari data tersebut, sedangkan modus itu adalah nilai yang sering kali muncul atau data yang lebih sering muncul itu yang seperti apa ya. Oke, kita pelajari masing-masing dari mean, median, dan modus. Karena mean tadi itu nilai rata-rata, kita akan bahas bagaimana sih cara menghitung nilai rata-rata dari data yang kita ambil dari populasinya, ya, rata-rata sebenarnya. Kemudian kita akan membahas mengenai rata-rata yang kita ambil dari sampelnya atau rata-rata perkiraan, karena sampel tadi itu kan hanya sebuah perkiraan atau pendugaan dari parameter populasi ya. Nah, untuk menghitung rata-rata yang kita ambil dari populasi, nah rumusnya adalah kayak M Latin gitu ya. M Latin seperti ini dibaca mu. Nah, jadi simbol dari nilai rata-rata yang diambil dari populasi itu simbolnya adalah mu. Ya, jadi dia adalah simbol dari rata-rata yang diambil dari parameter. Nah, di mana rata-rata ini dia ambil dari atau dihitung dari data populasinya, ya, dengan cara sigma n dari I sampai N sama dengan I dimulai dari 1 XI per N. N itu adalah jumlah datanya, I itu adalah data ke berapa? Data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 ya. XI data dari ke I. Data pertama itu nilainya berapa? Kalau data pertama nilainya 50 ya kita tulis 50. Karena di sini sigma yang mengartikan dia jumlah, berarti 50 ditambah data kedua. Data kedua itu siapa? Oh, misalnya 45 ya berarti 50 kita tambahkan 45. Dan seterusnya sampai N-nya itu berapa? Kalau populasinya misalnya adalah jumlah seluruh murid di SMP Tarunawijaya, di mana jumlah seluruh murid di Tarunawijaya itu ada 500 ya berarti N-nya 500 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung rata-rata dari sampelnya? Jadi hampir sama dengan yang kita lakukan perhitungan pada populasi. Cuman perbedaannya kalau populasi itu kan simbolnya adalah mu. Nah, kalau di sampel simbolnya adalah X bar dengan rumus yang sama. Sama dengan sigma I dari 1 sampai N, XI dibagi N. Contoh ya, untuk membandingkan tingkat gaji atau upah per bulan karyawan perusahaan A dan perusahaan B, manakah yang lebih tinggi gaji dari perusahaan A atau gaji dari perusahaan B, maka dilakukan wawancara terhadap 10 karyawan perusahaan A dan 10 karyawan perusahaan B. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan hasilnya seperti yang disajikan dalam tabel ini. Misalnya, karyawan A itu pada perusahaan A gajinya 50.000. Karyawan di perusahaan B 45.000. Karyawan kedua 40.000. Yang kedua perusahaan B 35.000 dan seterusnya.
sehingga didapatkan jumlah rata-rata dari gaji karyawan di perusahaan A itu sebesar 59.500. Ya. Nah, sedangkan perusahaan B rata-ratanya misalnya 39.000. Misalnya, ternyata rata-rata upah atau gaji per bulan dari karyawan perusahaan A lebih tinggi daripada upah gaji karyawan perusahaan B. Caranya menghitung 59.500 ini dari mana, Bu? Ya kita hitung X bar sama dengan rumusnya tadi kan sigma I dari 1 sampai N. Kemudian di sini adalah XI per N. Ya kita hitung. X bar sama dengan 50.000 ditambah 40.000 ditambah 45.000 dan seterusnya sampai karyawan ke-10 yaitu 50.000 dibagi dengan jumlah datanya ada 10. Didapatkan 59.500. Nah, itu cara menghitung nilai rata-rata. Nah, rata-rata di atas itu dihitung berdasarkan sampel karyawannya. Maka nilai rata-rata yang didapat yaitu sebesar 59.500 itu hanya merupakan perkiraan saja. Kesimpulan yang diambil bahwa rata-rata upah karyawan perusahaan A lebih tinggi dibandingkan B bisa saja salah. Kenapa? Karena kan kita hanya mengambil sampel. Dari seluruh karyawan di perusahaan A, kita hanya mengambil sampel sebesar 10 karyawan. Otomatis kan gajinya belum tentu sama kalau kita mengambil datanya dari seluruh karyawan. Ya, jadi bisa saja dugaan yang kita lakukan terhadap sampel yang sudah kita hitung rata-ratanya bisa saja salah. Ya, oke. Selanjutnya ada sebuah data penjualan dari suatu perusahaan selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Ya. Hasil penjualannya dalam jutaan rupiah, misalnya ini 50 juta, 60 juta, tahun ketiga 40 juta dan seterusnya sampai tahun ke-10 sebesar 85 juta. Disuruh menghitung rata-rata hasil penjualan yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya ya karena di sini disajikan 10 tahun, kita hitung yang sebenarnya ya tinggal dihitung seluruhnya selama 10 tahun. 50 tambah 60 tambah 40 tambah 70 dan seterusnya. Kita bagi dengan 10. Itu rata-rata yang sebenarnya. Nah, sedangkan kalau dari hasil penjualan selama 10 tahun, berapakah hasil penjualan rata-ratanya selama setiap bulannya, tetapi kita cukup mengambil sampelnya saja. Kita tidak perlu menghitung selama 10 tahun berturut-turut. Nah, misalnya kita ambil sampelnya sebanyak 5. Misal ya, di mana sampel yang diambil adalah X2, X4, X5, X8, X10. Ya, tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-8, dan tahun ke-10. Jadi, rata-rata perkiraan hasil penjualan per tahunnya kalau tadi rata-rata sebenarnya sebesar 71,5 juta per tahun, maka rata-rata perkiraannya sebesar 72 juta. Nah, dari 71,5 juta dan 72 juta, kalau kita lihat ini kan 72 juta mendekati hasil sebenarnya. Ya, jadi apa yang kita perkirakan dengan mengambil sampelnya ternyata hasilnya mendekati hasil yang sebenarnya. Ya, jadi inilah yang dinamakan sebagai perhitungan statistik sampel yang kita lakukan itu untuk menduga parameter populasi. Ya. Nah, selanjutnya misalkan X adalah hasil ujian program linier mahasiswa Akademi Ilmu Statistik. Hasil ujian dari 50 orang mahasiswa tersebut disajikan seperti tabel ini. Jadi mahasiswa yang pertama mendapatkan 60, mahasiswa yang kedua 71 dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut hitunglah nilai rata-rata yang sebenarnya. Yang sebenarnya kan berarti mahasiswa jumlah mahasiswa 50 itu tadi, kita hitung rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita lakukan dugaan dengan cara menghitung statistik sampelnya. Ya. Oke.
kita ambil sampel misalnya sebanyak 50. Oh, mohon maaf, sebanyak 10. Nah, jadi hasilnya nanti itu merupakan perkiraan saja ya. Jika sampel yang diambil misalnya ya kita nggak tahu, anggap saja sampel yang diambil yang namanya kira-kira ya, berarti misalnya data kedua, data keempat, data ke-8, ke-15, 25, 30, 32, 40, 45, 50. Ya, jika kita lihat parameter populasinya, nilai rata-ratanya itu ternyata 65,18. Lah kalau kita menghitung dari statistik sampelnya, ternyata nilai rata-ratanya itu 71,1. Nah, ternyata dari yang kita lakukan terhadap sampelnya, ini kan terhadap sampelnya, sedangkan ini hasil dari populasinya, ternyata hasilnya itu sangat berbeda jauh. Ya, sangat berbeda jauh. Nilai perkiraan ini akan lebih mendekati nilai yang sebenarnya apabila jumlah elemen sampelnya itu ditambah, misalnya N20 atau lebih besar lagi. Jadi semakin sampelnya itu kita ambilnya itu mendekati jumlah populasinya ya, hasilnya akan semakin mendekati betul, mendekati sama dengan hasil populasinya. Semakin sedikit jumlah sampel yang kita ambil ya, otomatis hasilnya juga akan semakin jauh. Nah, bagaimana Bu cara kita mengambil sampel dari jumlah populasi yang diketahui, Bu? Nah, itu ada perhitungannya sendiri. Jadi kalau populasinya jumlahnya 1000, ada perbandingan rasio antara sampel yang diambil dengan jumlah populasi yang diketahui. Nah, itu akan dipelajari di tingkat lebih lanjut ya. Jadi mengambil sampel itu tidak serta-merta seenak kita, tetapi supaya hasilnya mendekati sesungguhnya, mendekati hasil yang sama dengan melakukan perhitungan dari data populasi yang diambil, itu ada rasio tersendiri antara perbandingan sampel dengan perbandingan populasi. Nah, untuk kasus yang di sini tadi, semakin kita ambil jumlah sampelnya itu lebih tinggi, misalnya ambil sampelnya 20, maka nilai rata-ratanya juga akan semakin mendekati 65,18. Dari situ ya, mudah-mudahan lebih dipahami. Nah, MEAN sendiri untuk menghitung ukuran pemusatan data itu tadi kan ada 3 ya. MEAN, median, dan modus. Tetapi untuk MEAN sendiri dia itu lebih populer dibandingkan median dan modus. Padahal median dan modus itu sama-sama ukuran pemusatan data. Jadi kalau kita ingin mengetahui pusat dari data itu yang mewakili kumpulan dari data tersebut, dari banyaknya data itu, jika kita ingin mewakili pusat dari kelompok itu, maka kita bisa mencari MEAN-nya, kita bisa mencari mediannya, kita bisa mencari modusnya. Tetapi manakah yang lebih tepat dari MEAN, median, dan modus itu tadi? Ternyata yang lebih tepat atau yang lebih populer digunakan itu MEAN. Karena MEAN memiliki kesalahan dengan tingkat yang lebih kecil dibandingkan median maupun modus untuk menghitung atau mengestimasi parameter populasi. Jadi MEAN ini yang lebih populer ketimbang median dan modus. Nah, logikanya seperti apa? Coba nanti kalian pikirkan kenapa kok bisa seperti itu dari contoh median dan modus yang nanti akan saya sampaikan habis ini ya. Jadi makna dari MEAN sendiri itu adalah pusat dari data ya yang mewakili kelompok tersebut. Nah, pusat ini digunakan untuk mewakili kelompok atau menggambarkan kelompok tersebut. Setelah data itu diketahui pusatnya, maka kita pasti ingin lebih mengetahui data itu sebenarnya beragam apa tidak sih, ya. Kalau kita ingin mengetahui data itu beragam atau tidak, maka kita akan melakukan perhitungan lebih jauh, yaitu kita bisa menggunakan varian. Varian itu untuk menilai keragaman suatu data, apakah data itu homogen, apakah data itu heterogen, tapi tidak saya bahas di video kali ini. Nah, oke, selanjutnya kita mencari median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Jadi, data yang letaknya paling tengah setelah data itu wajib diurutkan terlebih dahulu ya.
Jika banyaknya data itu genap, maka mediannya ada 2 yang ada di tengah-tengah. Kemudian kita bagi 2. Tapi kalau datanya ganjil setelah diurutkan, karena kita mencari nilai tengah kan otomatis tengahnya hanya 1 aja. Berbeda dengan data yang genap tadi. Kalau data yang genap kita disuruh mencari tengah-tengahnya, pasti kan nggak ada yang 1 ya, pasti tengah-tengahnya ya otomatis ada 2. Nah, dari 2 data di tengah ini tadi kita jumlahkan, kita bagi 2. Itulah nilai mediannya. Contoh, ada 7 karyawan dengan upah per bulan masing-masing 20.000, 80.000, 75, 60, 50, 85, 45. Tentukan median atau nilai tengah dari upah karyawan tersebut. Nah, cara pertamanya kita harus mengurutkan data ini mulai dari urutan yang paling kecil sampai urutan yang paling besar. Nah, setelah data itu diurutkan mulai dari yang paling kecil, ternyata didapatkan yang pinggir sebelah kanan ada 3, yang pinggir sebelah kiri ada 3, berarti tengah-tengahnya tersisa 60.000. Maka mediannya 60.000. Atau dalam kata lain, pusat dari data, kumpulan data tersebut yang bisa mewakili dari keseluruhan data tersebut itu sebesar 60.000. Ya, sebesar 60.000 upah dari karyawan tersebut. Nah, coba sekarang kalian pikirkan, kalau ada karyawan yang gajinya 25, ada gajinya 20.000, 45, 60, 50, apakah 60.000 ini sudah cukup mewakili gambaran dari kelompok tersebut? Nah, coba pikirkan. Oke, selanjutnya ada 8 karyawan dan upahnya dalam ribuan. Misalnya ini 20.000, 80.000, 75.000 dan seterusnya. Berapa nilai mediannya? Ternyata tengah-tengahnya jika sudah kita urutkan dari kecil sampai besar, tengah-tengahnya ada 60 dan 75. Maka ini kita jumlahkan, kita bagi 2 didapatkan 67,5. Nah, apakah 67,5 ini merupakan gambaran yang sebenarnya dari data tersebut? Mana yang lebih tepat jika kita menghitung mediannya atau kita menghitung mediannya? Nah, coba kalian cari tahu perbedaannya ya. Jadi ini yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa ada kaitannya dengan median yang saya katakan tadi di awal, bahwa median itu lebih populer. Coba kalian bedakan sendiri, cari tahu jawabannya. Selanjutnya yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi lebih sering muncul, frekuensi terbesar. Ya, dengan catatan tidak semua data muncul itu dengan frekuensi yang sama. Jika data mempunyai frekuensi yang sama, maka data itu tidak mempunyai modus. Jadi misalnya, saya memiliki data nilai siswa didapatkan, siswa pertama 30, siswa kedua 25, siswa ketiga 45, ada yang 40, ada yang 30, kemudian siswa selanjutnya juga mendapat 30, siswa selanjutnya mendapatkan 60, siswa selanjutnya mendapatkan 75. Maka modusnya siapa? Data yang sering muncul 30. Kenapa? Yang mendapatkan nilai 30 kan ada 3 orang. Jadi modusnya adalah 30. Nah, apakah 30 ini sudah cukup mewakili gambaran dari kumpulan data tersebut? Apa tidak cukup mewakili? Mana yang lebih tepat? Mediannya, apa modusnya? Nah, coba kalian cari satu persatu mana yang lebih tepat. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai ukuran pemusatan data dari data tunggal. Selanjutnya nanti saya akan bahas mengenai ukuran pemusatan data pada data kelompok ya. Cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.